kita memulai persekutuan doa kita, supaya kita bisa menyiapkan hati dengan sungguh-sungguh buat Tuhan. Boleh angkat tangannya yang merasa bahagia pada hari ini. Puji Tuhan ya, karena kita percaya ya Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan jangan lupa, karena kita yakin kita mau hadir di tempat ini, kita yakin kita mendapatkan damai dan sukacita. Kita boleh ajak teman-teman kita ya, biar bisa hadir ke tempat ini, biar merasakan sukacita yang sama dengan apa yang kita rasakan. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau katakan bahwa kita merasa berbahagia karena Tuhan telah mengumpulkan kita di tempat ini. Semangatnya, silakan duduk. Mari kita mau siapkan hati kita. Sebelum kita mulai persekutuan doa, mari kita buka dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapa. Terima kasih atas berkat rahmat dan penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Engkau juga menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Dan sampai malam ini kami bisa berkumpul di tempat ini. Semua hanya karena kasih karunia-Mu. Inilah hati kami Tuhan yang ingin kami persembahkan kepadamu. Setiap pujian dan penyembahan kami. Bimbing kami Tuhan agar kami sungguh-sungguh dapat mengarahkan hati kami, mempersembahkan hati kami hanya untuk-Mu Tuhan. Dan kami percaya Engkau telah menguduskan tempat ini dan setiap peralatan yang boleh kami gunakan.
sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar hingga awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kiranya Engkau juga mau mengurapi setiap kami yang melayani pada malam hari ini. Biarlah Tuhan, setiap pujian dan penyembahan kami boleh hantarkan kepadamu dengan kerendahan hati kami, Tuhan. Sehingga pujian dan penyembahan kami sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami ingin selalu mengucap syukur atas kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Kau selalu menyertai kami dalam setiap perkara pergumulan di dalam kehidupan kami. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari kita katakan bahwa kita mau mengucap syukur karena Dia selalu ada di dalam setiap pergumulan dan perkara di dalam kehidupan kita. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti
kasih Bapa, demikianlah setiap ucapan syukur yang boleh kami hantarkan pada saat ini. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang maha tahu, Kau yang tahu di dalam kedalaman hati kami, masih banyak ucapan syukur kami yang belum kami persembahkan pada saat ini. Tuhan, ajar kami untuk selalu setia, untuk mengikuti setiap kehendak-Mu. Ajar kami juga untuk semakin lebih peka Tuhan, dan bimbinglah kami agar kami mau menjadi saksi bagi setiap perjalanan kehidupan kami di mana Engkau selalu mendampingi kami. Kau mampukan kami dalam menjalani dan melewati setiap pergumulan di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi saksi bagi kemuliaan nama-Mu dan hanya untuk nama-Mu. Terima kasih Yesus. Pada saat ini boleh siapa yang mau membawakan kesaksian, yang mengalami kasih Tuhan boleh dipersembahkan sebagai ucapan syukur. Dipersilakan. Selamat malam. Terima kasih Bapak dan Ibu. Perkenankan saya cuma buat pengumuman sekalian, saya juga mau bersyukur buat Tuhan. Kemarin siang sekitar jam 12-an gitu, HP saya, kebetulan saya lagi di kamar mandi, saya lihat itu HP kok bunyi ya, message gitu. Tapi saya nggak angkat, saya hanya lihat aja, apa sih, siapa itu yang message berkali-kali. Dan saya lihat, dibilang katanya HP kamu, HP Anda mengalami masalah, jadi harap menghubungi nomor yang satu lagi. Saya pikir, waduh ini saya kena ini ya. Jadi saya nggak balas, saya nggak baca juga, saya nggak mau ngapa-ngapain lah, biarin aja gitu. Nah, semakin mau sore, banyak banget ya yang WhatsApp ke anak saya, kenapa itu HP mamimu? Jadi anak itu bilang, tolong ya itu kena hack, jadi tolong jangan jangan diladenin gitu. Sampai tadi malam, saya pikir kenapa ya hack HP saya gitu loh. Saya udah pernah kesaksian bahwa saya baru kehilangan uang begitu banyak. Rupanya melalui hipnotis anak saya dan mereka kuras uang semua. Sementara saya sedang bangun rumah. Saya mau bayar dengan apa itu rumah? Uangnya udah dikuras. Nah sampai hari ini baru saya kaget. Ada teman, Bu, dia pakai Facebook ya, message di Facebook. Bu, kamu perlu uang ya? Tadi aku udah bantu lo ya. Aduh, saya deh baca itu ketawa, kenapa? Lu kena deh. Saya belum pernah ya, saya sekalipun nggak pernah WhatsApp siapapun minta duit, itu nggak pernah. Jadi kalau sampai ketipu kayak gitu, aduh hati saya yang nggak enak ya. Tapi mau bilang bagaimana itu HP dia udah ambil alih gitu. Terus tadi saya pikir kenapa ya HP saya bisa dihack orang. Nah saya ingat 2 hari yang lalu tukang ayam panggang itu WhatsApp saya. Hanya bilangnya begini, nomor ini tidak bisa dihubungi. Jadi Anda kalau mau menghubungi pakai nomor yang dia kasih itu. Wah ini mah udah bohong ini, saya pikir ya ini udah bohong ini. Jadi saya gak ladenin gitu. Mungkin dari situ itu orang yang sama hack saya. Hanya saya kasihan aja dengan teman-teman yang kena hack. Dia minta gak besar loh. 3 juta, 5 juta, 7 juta seperti itu. Tapi kalau Anda kasih itu kan aduh gimana gitu loh. Saya sampai bingung ya, sampai malam ini HP saya nggak bisa on. Kenapa ya? Dia blok dan tidak bisa kembali ke saya, tidak bisa sama sekali. Jadi saya
hari ini happy, nggak main WA, nggak terima WA. Satu hari itu WA yang masuk ke saya kan di atas 1000-an ya. Jadi hari ini kayaknya saya santai banget, nggak ada WA-WA-an. Saya nggak foto juga loh malam ini. Itulah yang terjadi. Saya cuma mendoakan Tuhan, biarlah Tuhan berkati orang yang blokir HP saya. Biarlah Tuhan lebih tahu apa kebutuhannya. Saya tidak pernah membuat WA yang seperti apa gitu ya. WA saya kan ke wilayah, ke PD, ke Yakobus, ke grup-grup yang seperti itu. Ya tentu saya tidak pernah membohongi orang, jadi Tuhan tolong biar nanti jangan sampai dia bohong orang. Itu aja permintaan saya. Semoga malam ini teman-teman dari PD juga yang ada sama wilayah, tolong ya saya dikeluarin aja dari wilayah dan PD. Jangan sampai Anda tertipu ya. Benar-benar saya malam ini baru rasa banget gitu loh. Teman bilang, Bu saya udah transfer ya. Aduh kamu mah bohong banget, kapan saya pernah minta uang. Itu masalahnya yang terjadi dengan saya saat ini. Semoga Bapak dan Ibu jangan sampai mengalami. Saya rasa, kenapa saya alami? Setiap kali teman-teman WhatsApp bilang dia kena hack gitu. Saya kalau baca, saya suka bilang begini, aduh kenapa ya, kamu kok bodoh banget ya sampai di hack ya. Sekarang gantian saya yang mengalami. Jadi jangan pernah menyepelekan orang. Kita nggak tahu kapan kebahagiaan kita. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Makasih Bu Serly. Apa ada lagi yang mau bersaksi? Luar biasa ya Bu Serly. Walaupun sedang mengalami ditipu orang, tapi masih bisa mendoakan. Dan masih bisa melihat bahwa Tuhan itu baik dalam keadaan apapun. Itu yang paling susah ya. Kalau dalam keadaan baik mungkin kita mudah untuk mengucap syukur. Tetapi di mana kita mengalami pergumulan atau permasalahan dalam hidup kita, saat kita mampu mengucap syukur, itu suatu hal yang luar biasa. Kita mau mengatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will see all the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will seize all the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have been in the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will see in the goodness of God. Kita mau katakan betapa Tuhan baik bagi kita. All my life you have been faithful.
goodness of God. I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Terima kasih Tuhan. Mari kita saat ini mau bangkit berdiri, kita mau semakin memanjatkan pujian kita mau bersorak-sorak buat Tuhan. Kita percaya Tuhan memberi kuasa buat kita untuk mengalahkan segala kelemahan di dalam diri kita. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kita mau katakan bahwa kita diberi kuasa oleh Allah. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Kita angkat tangan kita ke atas. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita percaya bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita ya. Dan Tuhan menghampiri kita satu persatu. Biarlah pada saat ini kita mau menenangkan hati kita. Kita mau menyiapkan hati kita. Biar Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita dan menjadikan kita layak untuk menerima kehadirannya, untuk menyembahnya di tempatnya yang maha tinggi. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang mau datang untuk menyembah-Mu. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan kita datang daripada Tuhan. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesus
Yesus hadiratmu hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh hadir di tempatku. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir. Pemulihan, terjadi. kelepasan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Terjadi di sini. Mari kita angkat tangan kita ke sembah Tuhan. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu.
Terima kasih Tuhan atas lawatan-Mu pada kami. Kami merasakan kuasa Roh Kudus turun ke tengah-tengah kami. Dan kami sungguh merasakan damai dan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau menjadikan layak bagi kami semua menjadi anak-anak-Mu yang mau hadir di tempat ini dan menerima berkat-berkat daripada-Mu. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh hamba-Mu terkasih yang telah Engkau kirimkan ke tempat ini, Bapak Hansen. Kami percaya Tuhan, Engkau telah mengurapinya, sehingga setiap apapun yang akan diperkatakannya sungguh-sungguh berasal daripada-Mu. Dan sungguh akan menjadi kekuatan dan peneguhan bagi kami semua. Untuk menjadi anak-anak-Mu yang layak, hidup di hadapan-Mu menyenangkan hati-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami dapat menjadi pembawa damai dan sukacita. Dan angkat segala kelemahan kami Tuhan, terutama bagi kami yang memiliki kelemahan dalam salah menilai orang lain Tuhan. Bimbing kami Tuhan agar kami selalu mengasihi semua orang yang berada di dekat kami Tuhan, yang Kau izinkan kami kenal di dalam kehidupan ini. Biarlah kami selalu mau merangkul mereka di dalam kasih-Mu. Terima kasih Yesus, ajar kami untuk selalu setia dan percaya bahwa segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan Pak Hansen. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, amin. Shalom. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk pujian dan penyembahannya yang luar biasa. Terima kasih untuk kesaksian Ibu Shirley. Luar biasa. Puji Tuhan. Perkenalkanlah, nama saya adalah Hansen Ku. Saya diutus dari PD PKK Stella Maris Pluit. Ada yang pernah ke Pluit? Oh, nggak ada yang pernah ke Pluit ternyata. Baik, saya diutus sebagai pewarta dan pengajar dari PD PKK Pluit. Tapi saya itu rumahnya di PD PKK MKK Meruya. Satu hal yang saya tahu kenapa saya melayani di Pluit, karena saya menerima seminar hidup baru dalam Roh Kudus sejak tahun 2001 dan saya merasa hidup saya berubah. Ya. Malam ini kita sungguh-sungguh akan banyak ditegur dan dinasehati. Siapa dari Bapak Ibu yang mau ditegur dan dinasehati? Tepat. Mazmur 50 yang akan kita baca bersama-sama bukan berasal daripada Daud, tapi ditulis oleh Asaf. Asaf adalah seorang pemusik dari Bani Lewi. Dan hari ini, malam ini kita akan belajar bersama-sama. Karena jarang sekali Mazmur memberikan satu teguran Tuhan kepada umatnya. Berbahagialah kita yang ditegur dan dinasehati oleh Tuhan pada malam hari ini. Amin. Amin. Mari. Tema kita hari ini adalah hati-hati menilai hidup orang lain. Mari kita sama-sama akan membaca di Mazmur 50 ayat 16 sampai 20. Hanya 5 ayat yang akan kita baca. Di sebelah kanan saya mulai ayat yang genap dan di sebelah kiri saya mulai ayat yang ganjil. Mari kita baca di ayat yang ke-16, 3, 2, 1.
Ayat yang ke-17. Kita baca sebentar. Resapkan dalam hatimu. Kita lanjutkan di ayat yang ke-18 di sebelah kanan saya. Ayat 19. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita lihat yang pertama adalah kenapa, apa urusanmu, kata Tuhan kepada orang Israel, engkau menyelidiki ketetapanku. Apa urusanmu orang fasik? Ketetapan Tuhan adalah tidak bisa diganggu gugat. Karena Allah adalah yang berkuasa dan bijak dalam hidup kita. Allah adalah pengasih dan penyayang. Yang ketiga, Allah yang menjadi hakim dari seluruh bumi. Allah juga yang merancang yang terbaik untuk hidup saudara dan hidup saya, juga hidup seluruh bangsa. Jadi ketetapan Allah adalah luar biasa. Dia adalah hukum yang harus kita taati sama sekali. Sama seperti bacaan pertama hari ini. Bahwa seorang Matatias, seorang hebat, seorang yang punya kedudukan yang tinggi, seorang yang terkemuka di antara bangsa Yahudi. Karena perintah dari Raja Antiochus Epifani mengatakan bahwa dia memaksa Matias untuk menyembah berhala. Apa yang dikatakan Matias? Dia sama sekali tidak mau. Karena ketetapan Tuhan tidak boleh diganggu gugat. Ketetapan Tuhan tidak boleh diselidiki. Karena Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sungguh-sungguh ada, dan Tuhan adalah yang esa. Maka Matatias tidak mau dan akhirnya memberontak, bahkan membunuh orang Yahudi yang pertama kali mempersembahkan kurban di atas mezbah. Lalu dia lari ke gunung bersama anak-anaknya dan meninggalkan segala sesuatu. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang luar biasa yang kita boleh pelajari dan kita boleh sama-sama taat seperti beliau. Bukan seperti orang fasik. Bagaimana orang fasik? Orang fasik yang pasti hidupnya tidak benar di hadapan Allah. Yang pertama di ayat ke-17 dikatakan dia tuh benci sama yang namanya teguran. Dia benci sama teguran. Namun di Amsal 12 ayatnya yang ke-1 dikatakan siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tapi siapa membenci teguran adalah dungu alias TOLOL alias bodoh. Itu yang dikatakan bahwa orang fasik tuh nggak suka dengan teguran. Dia maunya pikir dia tuh adalah pikiran yang paling baik, pikiran yang paling hebat. Kadang dia tidak pernah mendengar teguran dari orang lain atau nasihat dari orang lain. Yang kedua, orang fasik mengesampingkan firman Tuhan. Firman Tuhan tuh lewat dari kuping kanan sebentar,
lewat sini ke kuping kiri. Enggak pernah dia ngomong, ku renungkan firman-Mu. Terima kasih Pak. Siang dan malam ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Orang fasik enggak ada yang seperti itu. Jadi dia selalu mengesampingkan firman Tuhan. Orang fasik juga punya pergaulan yang buruk. Di ayat 18 dikatakan bahwa pergaulan dia buruk. Dan di ayat ke-19 dikatakan bahwa orang fasik itu enggak pernah jaga mulut. Mulutnya selalu penuh dengan cacian. Enggak pernah mengucap syukur. Mulutnya selalu penuh dengan gosip. Sini kamu, sini. Tahu enggak sih itu, tuh, begini, nih, begitu, tuh. Orang fasik selalu senang membicarakan orang lain. Enggak pernah sadar bahwa dia itu belum sempurna. Ini yang kita pelajari. Makanya Tuhan mau menegur kita, janganlah seperti orang fasik. Nah, ketika orang meremehkan ajaran Tuhan, di firman dikatakan itu mencelakakan dirinya. Orang yang taat kepada hukum Allah akan mendapatkan upahnya. Saya ambil semua dari Amsal. Siapa bergaul dengan orang bijak jadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Pergaulan yang buruk merubah kebiasaan yang baik. Barang siapa menjaga mulut dan lidahnya menghindarkan jiwanya dari kesulitan. Inilah yang harus kita resapkan bahwa kita mulai dari hati kita. Kita mulai dari pikiran kita. Terakhir kita mulai dengan mulut kita agar tidak menjadi fasik. Yang kita pelajari pertama adalah jadilah orang yang benar. Bukan orang baik loh. Baik sama benar apakah sama? Tidak. Wah ini pinter-pinter. Orang baik belum tentu benar. Orang benar pasti baik. Contoh, saya pernah ditegur nih sama istri saya. Dia bilang begini, kamu tuh kalau ngomong sama orang lain ya manis sekali mulutnya. Kayaknya semuanya berbau Amsal gitu. Manis, iya tante, iya. Tapi kalau sama saya kayak singa. Saya ini baik atau benar atau tidak benar? Tidak benar saudara. Makanya ada orang yang membangun gereja luar biasa, puluhan gereja, tapi dia menghakimi saudaranya. Dan dia bilang, kamu itu gak ada berkat karena kamu bla 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 bla. Di saat itulah apakah dia benar atau dia baik? Jadi saudara pada malam hari ini jangan jadi orang baik saudara. Jadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Karena menjadi orang benar perlu kekuatan, perlu pengorbanan, perlu ketaatan, perlu kesetiaan kepada Tuhan. Apa yang ditunjukkan Matias di bacaan pertama pada hari ini, itulah orang benar. Dia meninggalkan segala sesuatu, harta, kedudukan, kekayaan, jabatan, hanya untuk berkata, saya tidak mau langgar ketetapan Tuhan.
Dan demikian pula saudara yang mendengar hari ini, bahwa janganlah menjadi orang yang fasik, tapi orang yang benar. Orang yang benar tuh kayak apa sih? Hati yang mencintai, mulai dari hati. Maka firman-Nya dikatakan di Markus 12, kita tahu hukum yang terutama, dengarlah hai teman-teman di PDPKK Yakobus, bukan hanya kepada orang Israel, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia. Hati yang benar bukan hanya mencintai Allah, tapi Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu. Kalau ada orang minta duit jangan didoain, saudara, kasih duit. Orang pede kadang-kadang, Pak saya perlu uang. Sebentar saya doa dulu. Jangan kasih doa, saudara, kasih duit yang benar. Dia perlu uang. Jadi menjadi benar berasal dari satu, adalah hati kita. Kalau hati kita benar, Tuhan tahu. Apapun yang baik yang saudara lakukan belum tentu berkenan di hati Tuhan. Ingat, sesuatu yang baik belum tentu benar. Kalau engkau menghakimi orang lain, katanya, berbuat baik terhadap sesama, tapi hati kita masih dipenuhi dengan iri hati, dendam, bebal, dan lain sebagainya, kita tidak benar di hadapan Tuhan. Yang kedua dikatakan bahwa kita harus percaya. Namanya percaya itu kadang-kadang hanya di mulut. Saudara harus masukkan dalam hati saudara. Percaya. Believing faith. Believe. And then trusting faith. Aku berserah kepadamu Tuhan. Dan aku berharap. Expecting faith. Dikatakan di sini, di Roma 8, ini ayat yang sangat favorit dan saudara harus sungguh-sungguh membaca ini dan menghafalkannya. Kita baca bersama-sama, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kalau saudara lagi susah, banyakkah yang lagi susah malam hari ini? Enggak ada, lagi happy semua. Kalau saudara lagi susah, saudara baca ini, catat ini. Bahwa sekarang kita tahu katanya, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Kita yang mengasihi Dia dan juga yang terpanggil menurut rencana Allah. Ini yang luar biasa. Maka ketika saudara hari ini datang ke tempat ini, percayalah saudara, Roma 8 ayat 28, ada sesuatu yang hendak Tuhan katakan kepada saudara, bahwa Dia mengasihimu. Dia bekerja bersamamu untuk mendatangkan segala kebaikan. Jangan ngomong, masa iya sih Pak Hansen? Pasti dan pasti. Katakan ya dan amin, saudara. Itulah firman Tuhan yang kita baca. Selain percaya, selain hati, kita memegang teguh kebenaran.
ketika kita sungguh-sungguh dicurahkan Roh Kudus, Dia akan mengingatkan kita akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Karena itu saudara, orang yang benar pasti memegang teguh kebenaran. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi, katanya berarti kata Yesus, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Itulah yang dikatakan di Yohanes 8 ayat yang ke-31 sampai 38. Jangan dicatat. Minta saja sama Mulmet. Bahannya ada buat saudara. Yang ingin membaca, saudara boleh memiliki itu. Karena Tuhan yang kasih. Malam ini saudara harus belajar banyak mengenai teguran dan nasihat dari Tuhan. Yang terakhir, orang yang benar selalu berkata-kata positif. Enggak ada orang benar yang seneng gosip. Enggak ada orang benar yang meluncurkan kata-kata kotor. Enggak ada. Enggak ada saudara. Makanya hari ini Tuhan mengajarkan kepada saudara dan saya hati yang benar, pikiran yang benar, dan mulut yang benar. Ibu Shirley tadi sudah bersaksi, Tuhan mungkin dia butuh sesuatu. Dia memperkatakan kata-kata yang positif toh. Dia tidak mencaci maki ataupun berdoa yang jelek-jelek bagi orang itu. Tapi dia punya hati, dia punya pikiran. Dan terakhir meluncur kata-kata yang luar biasa. Walaupun orang itu membohongi Ibu Shirley, tapi dia tetap berkata yang positif. Luar biasa. Maka firman-Nya dikatakan jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukan yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34, 14 sampai 15. Yang pertama adalah kita harus menjadi orang benar. Yang kedua adalah janganlah menghakimi. Karena hari ini judulnya adalah hati-hati, hati-hati, janganlah menilai hidup orang lain. Jadi hak penghakiman kita tahu adalah hak Tuhan kita. Janganlah kita menghakimi saudara kita. Mungkin dia menyebalkan, dia bebal, dia selalu berhutang sama saya. Dia selalu enggak pernah berubah. Tapi firman dikatakan bahwa janganlah menghakimi. Tuhan tidak suka engkau menghakimi, saudara. Maka dia mau katakan bahwa janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, itu pun akan diukurkan kepadamu. Saudara, mungkin saudara dalam pengalaman hidup saudara, saudara sering disakiti. Yang paling gampang mungkin pasangan kita. Kayak tadi ya, kayak singa. Baik sih baik, tapi suka berkata-kata. Saya ngomong begitu saya nggak marah loh. Saya merasa ada benernya juga ya. Mungkin ya, mungkin mulut saya terlalu manis tapi hati saya kurang baik.
kurang benar. Karena itulah saudara, kalau saudara mendengarkan firman ini dengan benar, sabda Allah yang menegur, sabda Allah yang sungguh-sungguh menasihati saudara, ketika ada saudaramu, ada temanmu yang berbuat hal yang tidak baik kepadamu, jangan menghakimi. Please, jangan menghakimi orang itu. Yang kedua dikatakan adalah berikan teguran yang baik. Bukan menghakimi tapi berikan teguran. Teguran seperti apa? Matius 18 ayat 15 dikatakan, apabila saudaramu berbuat dosa nih, tegurlah dia di bawah 4 mata. 4 mata, face to face, secara pribadi. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tegur saudara, jangan menghakimi. Tegurlah dengan baik. Istri saya berarti menegur saya dengan baik. Berarti dia mendapatkan saya. Tegur, kadang teguran itu juga menyakitkan bagi orang yang ditegur. Tapi ketika Roh Kudus mengingatkan dia bahwa perkataan teguran itu adalah baik buat dirinya, maka dia akan kembali, saudara. Dia akan kembali. Nih, sulit melihat kesalahan diri sendiri katanya ya. Mudah melihat kesalahan orang lain. Lihat tuh di gambarnya, balok di depan mata dia nggak lihat. Kesalahan orang dilihat. Itulah yang sering kita lakukan. Bukannya menegur dengan baik, pokoknya kamu tuh mesti begini, kamu mesti begini, kamu mesti begini. Tapi apakah dia yang ditegur berubah? Saya tidak tahu. Tapi ketika kita menegur dengan baik, maka saudara akan mendapatkan orang yang saudara tegur berbalik dan mengasihi Tuhan. Jaga hati dan mulutmu, karena tadi kata-katanya penuh dengan kotor. Seorang yang baik mengeluarkan perkara-perkara baik karena hatinya penuh dengan kebaikan. Seorang yang jahat mengeluarkan perkara-perkara jahat karena hatinya penuh dengan kejahatan. Saya ingin kesaksian sedikit ketika saya menjadi orang fasik. Jangan jauh-jauh lihat orang fasik. Nih, di depan saudara ini adalah orang fasik. Dulu sebelum saya bertobat, saya itu hidupnya cukup enak. Pekerjaan saya baik. Saya menjadi general manager di satu perusahaan ekspor yang baik. Ya. Setiap hari saya pulang malam. Karena kerjasama dengan orang Jepang. Orang Jepang tahu dong. Dia senangnya apa kalau malam-malam? Senangnya ke night club. Dan melihat cewek-cewek cantik. Wah, saya masih muda, seneng ya. Saya pikir, wih, ini pekerjaan enak banget ya. Udah dapat duit banyak. Kerjanya cuma begini-begini lagi, happy-happy. Lalu mulai tertanam di dalam otak saya, kerja harus keras. Work hard. Juga play hard. Wah, play hard ini segala macam yang tidak berkenat di hati Tuhan, kehidupan malam saya jalani. Fasik. Tidak mengenal firman Tuhan. Enggak berani, enggak juga dengar teguran. Banyak orang bilang jangan suka keluar malam, nanti kamu sakit. Orang masih muda kok sakit. Setelah sekian tahun, betul-betul saya sakit.
ketika saya menikah langsung sakit. Nggak bisa jalan. Saya terkena penyakit rheumatic fever. Penyakit yang jarang, penyakit yang menyebalkan. Boro-boro pengen kehidupan malam, sakit. Setiap pergelangan, setiap sendi sakit. Gimana mau jalan, megang aqua aja nggak bisa. Megang satu gelas saja saya nggak bisa, sakit. Tapi namanya orang fasik itu bebel. Mau didoakan? Tidak. Sakit lagi saya tipes 1 bulan. Diranjang. Orang datang saya tolak, enggak mau. Didoakan, enggak mau. Saya tidak percaya sama Tuhan. Saya bilang, jangan doakan saya tidak percaya sama Tuhan. Tapi Tuhan itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Itulah ketetapan Tuhan. Dia mengirimkan seorang nenek-nenek datang ke ranjang saya. Dia ngomong apa saya sendiri lupa dan tidak ingat. Tapi yang pasti dia katakan bahwa Tuhan mengasihimu dan ingin engkau baik dan sembuh. Saya menangis, saudara. Saya menangis saat itu. Saya merasa hidup saya itu betul-betul seorang fasik yang jauh dari Tuhan. Enggak pernah lagi ke gereja. Dan di saat itulah saya mulai balik sama Tuhan. Sakit, tetap 7 tahun saya sakit. Saya menerima seminar hidup dalam Roh Kudus. Dibohongin lagi. Dibohongin, dipeluit. Cicinya Rosa, istri saya, bohongin 3 kali. Yang ketiga mempan, saya datang. Karena dia bilang sudah dibayarin. Sudah dibayarin. Jadi saudara yang nanti akan mengikuti seminar hidup dalam Roh Kudus, berbahagialah saudara yang dipaksa-paksa. Berbahagialah saudara yang dibohongi seperti saya. Karena Tuhan kasih saya sesuatu. Dan akhir kata 10 tahun kemudian, apa yang tidak mungkin bagi manusia, saya sembuh setelah 17 tahun sakit. Orang fasik yang berbalik kepada Tuhan, inilah orang yang berdiri di depan saudara pada malam hari ini. Orang yang tetap disayang sama Tuhan. Dan saat ini bila saudara mendengarkan sabda Allah ini, firman Tuhan ini, janganlah mengesampingkan firman Tuhan. Karena teguran lebih baik daripada saudara dicaci maki. Teguran Tuhan kadang menyakitkan, tapi ingat, di belakang kita pada akhirnya jalan itu menuju satu hal yang baik. Sebab Allah turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan bagi saudara dan saya. Saudara harus tanamkan itu dalam segala sesuatu yang saudara alami. Nah, ini adalah kesimpulannya. Kalau saudara hidup benar, saudara tidak menghakimi, saudara juga jangan ikut-ikutan menilai hidup orang lain. Kenapa begitu saudara? Kalau saudara menilai hidup orang lain, berkacalah dulu kepada hidup kita. Sudah benar belum? Atau hanya baik? Sehingga kita boleh menilai orang lain, hidup orang lain. Kalau saudara benar di hadapan Tuhan, gak usah ngomong-ngomongin. Gak usah ngomong-ngomongin yang jelek, gak usah menilai hidup orang lain saudara.
Saudara tidak pernah benar di hadapan Tuhan bila saudara menilai hidup orang lain. Dikatakan di sini, perbaiki hidup kita dulu. Kita tuh harusnya bertobat. Jangan ngurusin orang lain, diri sendiri saja belum benar, belum baik, apalagi benar. Makanya semakin rendah hati, bertobat setiap waktu. Kalau ada salah, minta ampun sama Tuhan. Jangan iseng saudara, menilai hidup orang lain. Orang lain dikata-katain dari si A, si B, si C, si D, si E sampai si Z. Buat apa? Kalau hidupmu sendiri belum benar, hidupmu sendiri belum diperbaiki. Saya sudah menjadi pewarta firman ketika saya ditegur sama istri saya. Apakah saya baik atau benar? Atau belum benar? Kadang kita belum benar, sudah mau menilai hidup orang lain. Diketawakan sama Tuhan. Hidupmu sendiri belum benar, engkau mau menilai hidup orang lain. Hidup benar itu di hadapan Allah. Dan juga hidup saling mengampuni. Petrus bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku? Tuhan katakan, memaafkan 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7, 70 kali 7 kali. Seumur hidup saudara, memaafkan orang. Bila saudara merasakan bahwa ada orang yang menyakiti saudara, doa sama Tuhan. Bilang sama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, saya ngampunin Hansen yang menyebalkan, yang cerewet, yang gak benar, yang suka nguliahin saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya mau mengampuni Hansen. Itu doa saudara tiap hari. Bila saudara mau mengampuni pasangan saudara, saudara, teman, siapapun, mari mengampuni saudara. Jangan pernah menghakimi, tapi saudara ngampunin. Firman mengatakan 70 kali 7 kali. Inilah yang harus kita lakukan. Jangan suka iseng nilai orang lain. Si ini jeleknya ini, si ini jeleknya ini, si ini jeleknya ini, si ini jeleknya ini, si ini jeleknya ini. Gak ada habisnya saudara. Buktinya saudara sendiri belum benar. Mungkin baru baik. Maka firman Tuhan malam hari ini sangatlah keras bagi saudara dan bagi saya. Bahwa hidup benar di hadapan Tuhan itu tidak mudah. Bukan hanya hidup baik, tapi takut akan Tuhan. Takut akan ketetapan Tuhan. Selalu mengampuni. Tegurlah saudaramu dengan baik. Itulah yang Tuhan inginkan pada malam hari ini bagi saudara. Maka saat ini kita mau nyanyi sama-sama. Ya. Mau saudara menjadi benar di hadapan Tuhan? Berapa banyak dari saudara yang menginginkan menjadi orang benar? Saya akan doakan saudara. Mari saat ini kita boleh bangkit berdiri. Kita menyembah Tuhan. Rosa, saya minta satu mic, bolehkah? Tim singer silahkan. Bantu saya. Kita akan menyembah Tuhan. Setelah itu saya akan mendoakan saudara. Tuhan, inilah hamba-Mu yang sudah selesai
Mungkin firman-Mu Tuhan, sabda Allah yang menegur kami, menasehati kami pada malam hari ini. Bukanlah kebetulan kami datang di tempat ini Tuhan, tapi kami percaya setiap dari umat-Mu yang hadir, setiap mereka yang hadir adalah orang yang akan dijadikan benar di hadapan Tuhan. Mari saat ini kita sungguh-sungguh akan menyanyikan ini dengan segenap hatimu. Setelah itu kita akan berdoa. Kami berkumpul Tuhan. Sungguh Tuhan, kami sungguh ingin berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu Tuhan. Kami sujud, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Kami sujud, kami menyembah. Sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Mari genapi firman-Mu Tuhan. Genapi firman-Mu, jadikan ku Allah-Mu. Biar belas kasihan-Mu, Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami Tuhan. Mari curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan. curahkan kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Mu, Api kemuliaan-Mu menggapai hati yang rindu. kami mau melayani-Mu Tuhan. Sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini, dipenuhi api kemuliaan. biar belas kasihan-Mu, Biar belas kasihan-Mu Bapa mari angkat tangan. Penuhi kami semua Tuhan. Penuhi hati kami. Curahkan Tuhan kuasa Roh Kudus. Penuhi dengan api kemuliaan-Mu. Bakar hati yang rindu. Kami mau melayani-Mu sampai seluruh negeri ini. Negeri ini sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Penuhi kami Tuhan, api kemuliaan. Penuhi kami Tuhan. Api kemuliaan. Mari kita sembah Dia. Dikiraya ramaya rakyat.
Raya Rakari, Sinaraya Rakaraya, Enaraya Rakari, Simaraya Raki, Maraya Rakari, Raya Rakaraya Ramaya Rakaraya, Siraya Rakaraya Ramaya Rakaraya, Siraya Rakaraya Ramaya Rakaraya Ramaya, Siraya Rakaraya Ramaya Rakaraya Ramaya Rakaraya, Siraya Rakaraya Ramaya Rakaraya Ramaya, Siraya Rakaraya. Ini kami Tuhan, ini kami Tuhan yang sudah mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Mari penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Hanya kuasa-Mu yang sanggup Tuhan untuk mengubah setiap hati kami. Saudara jamah hati saudara dengan tangan saudara saat ini. Bilang sama Tuhan, jadikan hatiku benar di hadapan-Mu Tuhan. Berikan aku hati yang benar, bukan hati yang baik. Dalam nama-Mu Tuhan, ini hatiku kuserahkan padamu Tuhan. Hanya Engkau yang bisa mengubahkan hatiku. Jadikan hatiku hati yang baru Tuhan. Jadikan hati umat-Mu ini hati yang baru. Untuk mengasihi-Mu Tuhan. Untuk mengasihi sesama kami. Dan kami, bila mana ada orang yang menyakiti kami, dalam nama Tuhan Yesus saat ini, saudara sebut nama yang menyakiti hati saudara saat ini. Saudara sebut dalam hati saudara, dalam nama Tuhan Yesus, aku mau mengampuni. Sebutkan namanya. Siraya Raki, Emaraya Rakari. Hati yang lembut Tuhan, Kau berikan pada umat-Mu saat ini. Hati yang mau mengampuni saudaranya. Hati yang mau mengampuni pasangannya. Hati yang mau mengampuni saudara-saudaranya saat ini. Atau siapapun yang menyakiti hati dari teman-temanku ini. Penuhi kami Tuhan. Hati-Mu yang luar biasa. Hati kudus-Mu yang menjamah kami. Hati-Mu mengubahkan kami Tuhan. Kami tahu Tuhan, ketika Engkau mengubah hati kami dipenuhi ucapan syukur. Ucapan yang baik keluar dari mulut kami. Karena hati kami sudah Engkau bersihkan saat ini. Dan pikiran kami sudah Engkau bersihkan dari setiap pikiran-pikiran yang tidak baik. Iri hati, dendam, kebencian. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berikan saudara-saudaraku itu pikiran yang baik bagi mereka saat ini. Karena Engkau mengasihi mereka Tuhan. Engkau menegur melalui firman-Mu, melalui sabda-Mu yang hidup. Dan saat ini kuasa Roh Kudus-Mu mengalir dan mengalir. Menyembuhkan setiap hati yang terluka. Kiraya rakaraya ramaya. Samaraya rakaraya ramaya rakara. Hiki kiraya ramaya rakaraya ramaya rakiriya. Samaraya rakaraya ramari. Penuhi hati mereka Tuhan. Penuhi hati mereka dengan cinta-Mu. Agar mereka bisa mencintai setiap dari orang lain. Terima kasih Bapa. Karena Engkau memberikan Tuhan Yesus kepada kami. Dia yang mencurahkan darahnya bagiku dan bagi saudara-saudaraku ini. Sehingga kami diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau selalu memberikan kekuatan kepada umat-Mu. Saat mereka sedang susah. Saat mereka sedang mengalami satu masalah di dalam kehidupan mereka. Mari Allah Roh Kudus,
Bekerjalah bersama mereka saat ini. Kami tahu Engkau mengasihi mereka. Engkau menegur, Engkau menasehati mereka. Bahwa setiap apapun yang salah bisa Engkau perbaiki Tuhan. Dan saat ini kami pun berdoa bagi setiap wujud doa. Aku tidak tahu Tuhan apa yang ditulis oleh setiap orang di dalam wujud doa mereka. Mari saudara, acungkan tangan saudara saat ini. Kita berdoa bersama-sama. Saraya raka raya ramaya. Kiraya raka raya ramaya. Sataraya raka raya ramaya raka raya. Setiap doa ini, apapun masalah, pencobaan, apapun yang ada di dalam wujud-wujud doa ini. Setiap pekerjaan akan Tuhan selesaikan. Bisnismu yang kurang baik, Tuhan boleh sediakan yang baik. Ketika engkau bertengkar dengan anakmu, atau dengan pasanganmu, atau dengan anak-anakmu, saat ini kuasa Roh Kudus menjamah hati saudara-saudaraku ini, menjamah hati setiap orang yang didoakan saat ini. Kiraya raka raya ramanya, saraya raka raya ramanya. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Aku percaya Tuhan, setiap doa akan Engkau kabulkan sesuai dengan waktumu yang terbaik, sesuai dengan rencanamu yang indah, sesuai dengan rancanganmu yang terbaik untuk setiap pengabulan doa. Maka kami saat ini, kami mau berdoa dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, dan kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bunda Maria, Bunda yang selalu mendoakan kami, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Terima kasih Pak Hansen, firman-Nya yang luar biasa, yang semakin mau meneguhkan kita bahwa kita juga tidak boleh marah kalau ditegur ya. Orang yang negur kita berarti mengasihi kita ya Pak. Dan kalau kita dosanya beda dengan teman-teman kita, enggak berarti kita boleh menghakimi mereka ya. Terima kasih atas firman-Nya. Pada saat ini kita juga boleh menjadi saluran berkat melalui persembahan. Mari kita berikan yang terbaik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku
Tadi kita sudah membuka di dalam doa, mari kita tutup persekutuan doa ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, terima kasih. Pada malam hari ini, kami telah berkumpul memuji, memuliakan nama-Mu, menyembah Engkau, dan juga mendengarkan firman-Mu yang sungguh-sungguh menjadi peneguhan di dalam kehidupan kami, agar perjalanan, peziarahan hidup kami selanjutnya, kami sungguh-sungguh berserah kepada-Mu Tuhan. Kami sungguh-sungguh dapat membuka hati kami untuk menerima teguran-teguran, karena kami percaya Kau izinkan mereka menegur kami Tuhan, karena Engkau yang mengirim. Melalui mereka kami dapat merasakan kasih-Mu, agar kami dapat menjadi pribadi yang lebih baik Tuhan. Ajar kami untuk selalu setia dan percaya bahwa segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan kami adalah baik. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau pulang. Kiranya Engkau melindungi kami dalam perjalanan kami, sehingga kami dapat kembali ke rumah dengan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Tuhan, kiranya Engkau juga membimbing kami agar kami dapat menjadi pembawa damai dan sukacita bagi keluarga kami dan bagi setiap orang yang kami temui. Kiranya Engkau juga memberkati Pak Hansen yang telah memberikan berkatnya bagi kami semua. Kiranya Engkau memberi kesehatan baginya dan keluarganya. Kiranya Engkau mencukupi segala kebutuhannya. Melindungi ia di dalam setiap pelayanannya Tuhan. Semoga ia semakin setia melayani Engkau dan sesama. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maaf, mungkin ada pengumuman sebentar ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu terkasih. Shalom. Mohon waktu sebentar karena tadi terselip waktu untuk baca pengumuman, tapi sudah didahului oleh doa penutup, tidak apa-apa. Bapak dan Ibu, malam hari ini kita disentil, kita dicewer, dan saya merasa betul-betul tadi itu Pak Hansen membawakan firman, saya diingatkan kembali, dibukakan kembali bahwa apakah saya golongan baik, benar, atau di luar daripada itu. Mari kita introspeksi diri. Saya lanjutkan dengan pengumuman pada malam hari ini. Terima kasih Pak Hansen atas firman yang begitu indah dan begitu membuka wawasan keimanan kita semua. Terima kasih sekali lagi Pak Hansen. Terima kasih juga Ibu Shirley. Saya salah satu yang menjadi serempetan daripada HP Ibu Shirley. Saya waktu itu lagi ada bersama-sama dengan teman, tiba-tiba saya baca WA, wah ini HP Japrinya Bu Shirley, minta HP-nya ada bermasalah, jadi dimemerlukan dana sedikit. Wah, saya baca ini sudah nggak benar, ini nggak biasa, ini kata-kata yang nggak biasa. Tapi itulah puji Tuhan, kita dilatih. Itu sebenarnya bagus juga. Bagus kalau saya bilang. Kita dilatih, kita dididik untuk belajar untuk menguasai diri. Tidak begitu tergesa-gesa. Kita begitu merepotkan mau menolong orang, tapi kita tidak tahu apa yang kita hadapi. Terima kasih Bu Shirley, terima kasih Bu Shirley. Juga Bu Foni dengan tim luar biasa, terima kasih. Wah, luar biasa tadi itu. Bro Alvin, terima kasih. Sungguh berapi-api, semangat luar biasa itu keyboardnya. Bro Charles, tanpa Bapak itu layar tidak terbentuk. Terima kasih Pak. Bro Rocky, terima kasih. Ibu Desi, terima kasih. Teman-teman yang bertugas pada malam hari ini, penerimaan tabung kolektan, Tuhan memberkati atas pelayanan teman-teman sekalian.
Bapak Ibu sekalian, ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pada tanggal 30 November nanti, hari Kamis malam, jam 7:30 di tempat yang sama, kita akan mendengar renungan yang dibawakan oleh Bapak Ferdi Setiono. Bapak Ferdi Setiono dengan tema Kami Perlukan Keajaiban Tuhan. Dan pada Selasa pagi tanggal 28 November jam 10 ada renungan juga yang dibawakan oleh Bapak Arianto Onggo di Putra dengan temanya Jangan Mencari Pembenaran Diri. Ini tema ini dan temanya Pak Hansen pada malam hari ini beda tipis. Masih ada hubungan saudara, mungkin ini kakak beradik. Kalau kita mau memperkuatkan tema yang sekarang malam ini dibawa oleh Pak Hansen, kita bisa lanjutkan dengan tema pada hari Selasa. Ini kalau dilihat dari judul dari temanya ini masih ada satu hubungan keluarga. Bapak Ibu sekalian, dari pengurus ingin memberi warning, ingin memberikan satu ingatan pada kita semua, masukkan ke agenda kita pada tanggal 6 Januari 2024 PDKK ada kegiatan gabungan dari 3 PDKK, ada kegiatan Natal gabungan dari 3 PDKK dengan tema Yesus melawat bangsa yang berharap padanya. Bapak dan Ibu, ini acara pada tanggal 6 nanti. Ini acara yang sangat bagus. Yang pasti perincinya sudah ada di sana, dan ada itu Romo Romanus, Romo Steve, dan Bapak Benyamin Ratu. Bapak dan Ibu, ini memasukkan Bapak Benyamin Ratu ini mulai satu proses yang ada di pengurus. Belum pernah ada tema Natal, hari Natal, acara Natal yang dilanjutkan dengan doa penyembuhan. Dan kali ini luar biasa, Bapak dan Ibu jangan sampai tidak datang. Terima kasih Bapak dan Ibu, sekiranya bisa masukkan agenda ini ke dalam agenda Bapak dan Ibu. Waktunya juga sudah ada situ, Bro Charles sudah ada ya. Baik, Bapak dan Ibu, ada juga Bapak dan Ibu yang memerlukan doa yang disebut dengan SOS doa. Sudah ditampilkan Bro Charles, ada di sana, ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Bapak dan Ibu jangan khawatir, rahasia terjamin. Semua akan menjadikan antara hubungan kita pribadi dengan tim yang mendoakan kita. Semoga pada malam hari ini renungan yang dibawakan oleh Pak Hansen, kita akan pulang dengan hati yang terbuka. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri, kita mau terima sukacita dari surga. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya, taklukkan badai gelora. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita ke atas semuanya. Ada dalam hatiku.
Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata, sukacita surga nyata, sukacita surga nyata penuhiku. Terima kasih. Sampai jumpa kembali minggu depan. Tuhan memberkati.